Islam karena kita masih bisa sholat berjamaah di Masjid Nurul Jannah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat, selalunya kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita dapat kesamaan di yaumil akhir. Pada kesempatan subuh ini kami persilakan dengan hormat Buya Rika Bapak Dr. Haji Muhammad Akif. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa bagaimana kita selalu sehat. Karena penyakit yang banyak dialami manusia adalah penyakit yang berasal dari hati, ya, dari perut, dari hati. Hati yang paling banyak, yang paling pertama dari hati. Apa itu penyakit agar kita terhindar? Nah, doanya pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, jauhkanlah diriku daripada keresahan, gelisah. Nah, jadi kadang-kadang Bapak Ibu, orang masih lajangan, belum dapat istri, dia gelisah. Bagaimana nanti mau punya istri, harus bertanggung jawab kalau punya kerjaan. Akhirnya dapat pekerjaan, punya istri, gelisah lagi. Kok sudah sekian tahun kok tidak punya anak? Gelisah juga dia. Dan dapat anak. Untuk pengobatinya, untuk pendidikan, gelisah lagi. Jadi senantiasa hati manusia itu gelisah. Kadang-kadang sampai kegelisahan yang kuat menimbulkan penyakit. Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan doa yang lebih daripada mantra-mantra. A'udzubika minal hammi wal hazani. Jauhkanlah diriku dari gelisah, dari kerisauan. Kalau sekarang namanya galau, ya, dari galau. Wal hazani, dan rasa duka cita, merasa sedih. Hazan juga artinya sedih. Ketika Abu Bakar dalam gua Sur dengan Rasulullah, itu Abu Bakar gelisah. Maka kata Rasulullah, la taqaf, la tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih, jangan gelisah. Nah, ini doa yang merupakan obat bagi jiwa kita. Syaratnya harus kita hayati. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dua ayat. Terus satu lagi. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, jauhkan aku dari rasa ketakutan yang amat sangat, jubni wal bukhli, dan dari sifat fikir. Bakhil, ya. Fikir itu, bakhil itu rupanya penyakit juga. Kadang-kadang sampai pun fikir terhadap dirinya sendiri, fikir terhadap segala macam. Maka dikatakan dalam ayat Al-Quran, jangan kamu menyangka orang fikir itu akan bahagia. Wala yahsabanna alladziina yaquluna bima atahum
keluar sedikit. Nah itu pikir. Tapi kalau hemat beda. Nah kalau hemat itu dia berhati-hati dalam mengeluarkan. Tapi tetap dia mau berinfak, mau bersedekah, mau berzakat. Nah itu bedanya antara hemat dengan pikir. Kalau terlalu hemat ada kepada pikir. Terlalu hemat itu dalam bahasa Cina terlalu tulo. Hematnya kek. Jadi lo kek terlalu hemat. Nah, itu penyakit itu. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Kemudian apa lagi? Doanya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Jauhkanlah diriku dari sifat lemah, ajuz ya. Merasa lemah saja, merasa lemah, tidak ada sedarnya. Jauhkan aku dari penyakit yang seperti itu, kata Rasulullah. Minal ajzi wal kasali, penyakit malas. Nah, penyakit malas ini sangat berbahaya sekali. Jadi saya ketika bertemu dengan teman-teman berdiskusi tentang kurikulum nasional, kurikulum pendidikan, saya katakan orang bertanya, Pak Rakib, seperti apa pendidikan yang kurikulum yang paling baik di Indonesia? Kata saya, kurikulum abadi sampai hari kiamat jangan ditukar-tukar. Kurikulum yang paling berbahagia yang paling bagus itu ialah kurikulum yang menghilangkan sifat malas dari anak didik kita. Bagaimana mengeluarkan sifat malas itu? Pertama, beri dia keterampilan, iya kan? Yang kedua, dia beri motivasi rangsangan untuk berprestasi. Dalam bahasa orang sana namanya need for achievement. Artinya beri dia dorongan, keinginan untuk berprestasi lebih baik daripada yang lalu. Nah itulah kurikulum yang lebih bagus. Kalau kurikulum sekarang itu kita lihat banyak menimbulkan sifat malas. Kenapa? Karena sifatnya hanya di dalam kelas, sifatnya hanya knowledge atau hanya memberikan pengetahuan, tidak memberikan keterampilan pada anak. Seharusnya otaknya diberikan logika yang bagus, hatinya diberikan keimanan, tangan dan kakinya diberikan keterampilan. Ini tidak hanya otak saja, hati itu dari. Akibatnya seperti robot, dia bekerja tidak punya perasaan, tidak punya iman, dan tidak punya keterampilan apa-apa. Nah itu kata Nabi, hindarkan kami dari penyakit yang seperti itu ya Allah. Kemudian yang terakhir, a'udzubika min ghalabatid dain. Hindarkanlah kami dari banyak hutang. Bapak Ibu tahu nggak sekarang hutang Indonesia luar negeri 4.000 triliun. Berapa Bu? 4.000 triliun itu ya kalau dibentangkan dari 100.000 itu 75 lapangan sepak olahraga. Di olahraga itu 75 bola lapangan dikumpulkan 100.000 dikumpulkan untuk 75 lapangan. Nah itu penuh. Penuh. Ditumpuk gitu berapa truk? 75 lapangan bola kaki. Itulah banyaknya 4.000 triliun. Itu hutang Indonesia di luar negeri. Mengapa Indonesia berhutang luar negeri? Katanya karena Indonesia ingin membangun kereta api, jalan tol, bangun pelabuhan. Jadi dari membangun itu terpaksa berhutang. Tapi dari Indonesia kaya dari berhutang. Kekayaan emas di Papua, Freeport, di Kalimantan ada minyak, di Indonesia banyak, di Riau banyak minyak. Tapi berhutang juga. Itu akibat ulahnya orang penyakit korupsi. Gara-gara tikus-tikus berdasi, tikus-tikus besar itu menggerogoti uang negara, terpaksa negara berhutang ke luar negeri. Yang berhutang ke luar negeri itu dua macam lagi ya Pak. Ada yang berhutang itu pemerintah langsung meminjam uang. Ada lagi yang berhutang itu pengusaha-pengusaha besar. Pengusaha-pengusaha besar itu ada pada umumnya itu orang yang bukan keturunan Indonesia, tapi tidak menjadi warga negara Indonesia. Dia punya
Nah, kalau di terhormat rupanya kita menganggap kecil penyakit seperti itu, tapi rupanya dibawa kepada negara dunia, dia menjadi besar sekali. Nah, pada ini terhormat ada seorang yang sakit, seorang ilmuwan namanya Aaron Wells. Aaron Wells ini menguasai segala macam ilmu pengetahuan, tapi hanya di otaknya, ya hatinya tidak, keterampilannya tidak. Dia orangnya pintar sekali, menurut dia, karena dia pintar, tapi orangnya tidak ganteng, orangnya jelek. Dicarinya istri yang cantik, dia tidak pintar. Nah, karena dia pintar, dicarinya istri yang jelek, yang buruk, carinya istri yang cantik, biarlah bodoh, asalkan cantik. Nikahlah dia dengan wanita cantik itu dengan harapan cantik secantik ibunya, anaknya nanti ganteng, kemudian pintar sekitar bapaknya. Yang terjadi kebalikannya, yang terjadi jelek seperti bapaknya, bodoh seperti ibunya. Nah, akhirnya bagaimana? Menyesal punya anak seperti itu. Lalu anaknya ini tadi apa katanya? Saya kan pintar, saya bisa membuat anak yang bodoh jadi pintar. Didatangkannya ahli gizi, disuntik anak yang macam suntikan, diberi makanan yang bergizi, dilatih dengan tim ortopedi supaya badan yang tinggi, kemudian kesehatan segala macam, tetap saja anaknya bodoh. Lalu apa yang terjadi? Pergi dia dalam perpustakaannya, dia baca buku, katanya apabila seorang anak itu bodoh, bintolor, itu harus dimusnahkan. Nah, karena problema itu apabila kita sudah atasi, sudah diberi gizi, disuntikan sudah, diberi pendidikan sudah, tidak harus dimusnahkan. Ya Pak, ya memang pistol, tembak anak, jangan main sepeda, tembak anak mati. Setelah anak mati, istrinya tidak tahu nih, pergi lagi masuknya dalam perpustakaan ibadahnya. Ternyata dalam buku itu dia baca, apabila seorang anak itu bodoh, bukan kesalahan ibunya, bukan kesalahan ayahnya, tapi yang salah itu faktor keturunan. Kepintaran itu rupanya diturunkan oleh ibu, menurut buku itu, bukan oleh bapak. Karena ibunya ini tadi bodoh, maka kebodohan itu menular kepada anaknya. Kalau begitu bukan anaknya yang salah. Yang salah siapa? Ibunya. Nah, istrinya sedang masak di dapur, ditembak itu, mati istrinya. Nah, setelah mati istrinya, tiba-tiba tangannya bergetar tanpa dikomando, bergetar tidak mau dihentikan. Dia baca lagi di perpustakaan, apabila seorang anak itu bodoh, yang salah itu bukan istri, tapi yang salah itu adalah orang yang menafsirkan. Orang yang menafsirkan bagaimana kesalahan istri atau anak. Dia yang salah menafsirkan. Kalau begitu yang salah menafsirkan itu saya. Otak saya ini yang salah. Dia ambil pistol dan dia masukkan di mulutnya. Tembaknya hanya 12 peluru. Mati. Nah, sebelum dia mati, dia sempat menulis surat. Satu kepada ulama di Mesir, satu kepada pendeta di Prancis. Karena dia orang Prancis. Kalau katanya, aku selama ini tidak punya hati, hanya punya otak. Aku selama ini tidak punya iman. Aku selama ini tidak bertuhan. Karena aku tidak bertuhan, sekarang aku pergi mencari Tuhan. Kehilangan itu jangan dicari. Aku pergi untuk selamanya. Aku pergi untuk mencari siapakah Tuhan.
makanya iman dulu. Nah,